Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Safruddin Arozak, Mardi Ningsih, Saputri Alia, Leni Yuningsih, dan Indah Rosita Paulina. Kami akan mempresentasikan materi konsep-konsep inteligensi. Kita mulai dari sekarang. Konsep inteligensi dalam psikologi pendidikan. Secara umum, pengertian inteligensi merupakan keseluruhan kemampuan setiap individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta kemampuan mengolah serta menguasai lingkungan secara efektif. Adapun inteligensi itu sendiri bukanlah sesuatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Dalam kemampuan yang umum ini, terdapat di dalamnya kemampuan-kemampuan yang spesifik. Adapun kemampuan-kemampuan spesifik ini memberikan pada setiap individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya suatu pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Inilah yang biasanya disebut dengan bakat atau aptitude. Karena suatu tes inteligensi tidak dirancang untuk menyingkap kemampuan-kemampuan khusus ini, maka bahkannya pun tidak akan segera dapat diketahui lewat tes inteligensi tersebut. Adapun ciri-ciri inteligensi yaitu inteligensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Inteligensi tercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap diri dan pemecahan masalah yang timbul daripadanya. Adapun bidang psikologi pendidikan ini banyak mengandalkan pengujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti desain pemberian instruksi, manajemen kelas, dan asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting pendidikan sepanjang hidup. Adapun konsep inteligensi dalam psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Konsep two factors, yaitu sebuah konsep yang berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G atau general factor, dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific factor. Setiap individu memiliki kemampuan ini untuk menentukan kemampuan atau perilaku mentalnya, yang tentunya berhubungan dengan psikologi pendidikannya. 2. Konsep primary mental abilities, yaitu konsep yang berpendapat bahwa inteligensi merupakan penjelamaan dari kemampuan primer seperti kemampuan untuk berbahasa, mengingat, berbicara, dan mengamati. 3. Konsep multiple intelligence, yaitu konsep yang berpendapat bahwa inteligensi itu dapat dilihat dari 3 kategori dasar, yaitu operasi mental, konten, dan produk. 4. Konsep Hierarchy of Intelligence. Konsep ini merupakan sebuah konsep pendekatan progres kognitif untuk memahami sebuah intelijensi. Intelijensi ini juga disebut sebagai konsep yang mendeskripsikan 3 bagian kemampuan, yaitu mental, proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan penyesuaian terhadap situasi yang sedang dihadapi, dengan cara menunjukkan tingkah laku intelijensinya. Yang kelima, konsep pengaruh faktor bawaan, yaitu konsep yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari suatu keluarga atau sanak saudara, nilai IQ mereka biasanya berkorelasi tinggi yang berpengaruh terhadap psikologi pendidikan individu tersebut. Yang keenam, konsep pengaruh faktor lingkungan, yaitu konsep yang menunjukkan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan tingkat intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh yang cukup signifikan terhadap psikologi seseorang. 7. Konsep stabilitas inteligensi dan EQ.
yaitu konsep umum tentang kemampuan individu untuk melakukan beberapa hal. Sedangkan IQ merupakan tingkat kecerdasan seseorang berdasarkan hasil sebuah tes. 8. Konsep pengaruh kematangan, yaitu sebuah konsep di mana setiap organ tubuh manusia semakin hari semakin mengalami perubahan yang mengarah kepada proses kematangan. 9. Konsep pengaruh faktor pembentukan, yaitu sebuah konsep pembentukan setiap karakter atau mental dalam diri seseorang atau individu yang dipengaruhi oleh faktor luar maupun faktor dari dalam individu tersebut yang dipengaruhi inteligensinya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya pembentukan karakter atau mental ini sangat erat kaitannya dengan psikologi pendidikan. 10. Konsep kebebasan, yaitu sebuah konsep yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Individu tersebut bebas metode apa yang akan dia gunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, karena pada umumnya setiap metode yang dipilih pasti memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya.